Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera, salam sukacita untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini saya sangat senang sekali karena boleh berjumpa dengan saudara semua dalam program Suara Pemulihan. Dan hari ini juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita sama-sama percaya bahwa firman Tuhan itu menyelamatkan kita, firman Tuhan itu memberkati kita, dan firman Tuhan itu memulihkan kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-11, dibaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Yeremia pasalnya yang ke-11 dibaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar tanah Mesir dari dapur peleburan besi dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah kehendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus menerus, dengarkanlah suaraku. Puji Tuhan. Kita garis bawahi kata dengarkanlah suaraku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sesuatu yang ditulis ya dan disampaikan berulang-ulang itu berarti sangat penting. Dalam ayat firman Tuhan yang kita baca ini ada berapa kali diulang ya kata atau kalimat dengarkanlah, lebih khusus dengarkanlah suaraku atau dengarkanlah suara Tuhan. Itu berarti mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini adalah maklumat yang berisi kerinduan Allah, yang berisi perintah Allah supaya kita mendengar suara Tuhan, supaya kita mendengar firman Tuhan. Kalau kita belajar tentang sejarah perjalanan kehidupan manusia, kita akan mendapati bahwa dari generasi ke generasi Tuhan terus menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Tuhan terus menyampaikan suaranya kepada manusia sebagai tuntunan hidup manusia. Ada banyak cara yang dipakai oleh Tuhan. Pada satu keadaan Tuhan pakai para hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan suaranya kepada manusia. Pada keadaan yang lain Tuhan pakai alam juga untuk menyampaikan suaranya. Apakah itu lewat peristiwa gunung berapi, lewat gempa bumi, lewat tsunami, air bah. Tuhan pakai itu juga untuk menyampaikan suaranya. Pada keadaan yang lain Tuhan juga boleh pakai sakit, penyakit, wabah, sampar juga untuk menyampaikan suara Allah. Karena ketika dia bersuara, ketika dia berfirman, dia sementara menyampaikan kerinduannya kepada kita manusia. Jadi ada begitu banyak cara yang boleh dipakai oleh Tuhan untuk mau berfirman kepada kita. Tetapi persoalannya adalah dari banyak cara yang boleh dipakai oleh Tuhan untuk berfirman kepada kita, dari banyak cara yang boleh dipakai Tuhan untuk bersuara kepada kita manusia. Masalahnya adalah mau apa tidak ya kita mendengar suara Tuhan. Banyak firman disampaikan, banyak suara Tuhan diperdengarkan. Mau tidak kita mendengar suara Tuhan? Tapi hari ini kita dengar satu perintah Tuhan, kita dengar kerinduan Tuhan.
dengarkanlah suaraku. Dengarkanlah suara Tuhan. Yang kemudian ketika saya pelajari firman Tuhan, betapa beruntungnya kita, betapa indahnya hidup kita kalau kita mendengar suara Tuhan. Kenapa seperti itu? Ya. Karena yang saya pelajari adalah bahwa ketika Tuhan itu berfirman, ketika Tuhan itu bersuara, maka dalam firman-Nya itu berisi yang pertama, ketetapan dan kehendaknya diberitahukan kepada kita. Jadi ketika dia berfirman, maka ketetapan dan kehendaknya diberitahukan kepada kita. Haleluya. Ya. Dan dalam ketetapan Allah, dalam kehendak Allah itu, ya, berisi patokan dan penunjuk arah hidup. Ketetapan dan kehendak Allah itu, ya, sebagai peringatan supaya apa? Supaya hidup manusia senantiasa dalam kewaspadaan. Makanya suara Tuhan harus disampaikan, suara Tuhan harus diperdengarkan, dan kita harus mendengar itu. Supaya apa? Supaya kita mengetahui apa ketetapan Tuhan, apa kehendak Tuhan, hukum-hukum yang daripada Tuhan, apa maunya Tuhan, ya. Dan itu jadi patokan hidup kita. Mau kita waspada untuk apa? Tidak salah mengambil keputusan dan pilihan hidup, tidak salah untuk melangkah, ya. Sehingga kehidupan kita boleh semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Yang berikutnya saya pelajari adalah ketika dia itu berfirman, maka janji-janjinya disampaikan kepada kita. Ada begitu banyak janji yang ditulis dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah janji perlindungan, apakah janji keberkatan, apakah janji kesehatan, apakah janji penyertaan Tuhan, dan lain sebagainya. Banyak janji yang ditulis dalam kebenaran firman Tuhan itu disampaikan kepada kita. Jadi pada waktu dia bersuara, dia sementara menyampaikan janji-janjinya kepada kita. Yang berikut saya pelajari, ketika dia bersuara, ketika dia berfirman, maka mujizat dan pemulihan itu terjadi. Pada waktu Tuhan bersuara, pada waktu Tuhan berfirman, badai yang besar itu reda. Pada waktu dia bersuara, langit dan bumi ini tercipta. Pada waktu dia bersuara, orang yang mati itu bangkit hidup kembali. Pada waktu dia bersuara, yang sakit itu bisa disembuhkan. Pada waktu dia bersuara, yang lemah itu dikuatkan. Kenapa? Karena ketika dia berfirman, maka mujizat dan pemulihan itu terjadi. Maka penting sekali apa? Dengar suara Tuhan, ya. Dengar firman Tuhan, ya. Peka akan suara firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat mengerti apa ketetapan Tuhan, apa maunya Tuhan. Kita dapat mendengar janji-janji Tuhan, dan kita boleh hidup dalam mujizat dan pemulihan yang daripada Tuhan. Yang berikut, hal indah apa yang kita dapat ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Alkitab katakan bahwa kita harus dengar firman Tuhan, karena ketika Tuhan berfirman, maka dalam firman-Nya itu ada kekuatan Allah yang menyelamatkan, membebaskan, dan yang menjadikan kita kuat. Paulus pernah tulis dalam Roma 1:16, dia bilang begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Perhatikan baik, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena haleluya, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kenapa kita harus mendengar suara Tuhan? Karena ketika firman Tuhan itu datang, ketika suara Tuhan itu datang, maka dalam suara Tuhan itu ada kekuatan Allah yang sangat luar biasa, yang membebaskan, yang menyelamatkan, dan yang menjadikan kita kuat. Bapak Ibu, ada begitu banyak hal yang mengikat kita. Ada begitu banyak hal yang terkadang tidak membuat kita bebas. Ada begitu banyak hal yang terkadang melemahkan kita. Ya, terkadang kita terikat oleh situasi kondisi di sekitar kita yang begitu mengintimidasi kita. Terkadang kita terikat oleh keadaan ekonomi kita.
Terkadang kita menjadi lemah oleh karena keadaan rumah tangga kita. Terkadang kita itu terikat oleh karena apa? Ada sakit penyakit yang terus menggerogoti kita. Tapi firman Tuhan katakan, ketika firman Tuhan kita dengar, ketika firman Tuhan itu kita terima, ketika Tuhan bersuara kepada kita, maka suara Tuhan, firman Tuhan adalah kekuatan yang mampu membebaskan kita, yang mampu menyelamatkan kita, dan menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Makanya penting sekali untuk apa? Setiap hari kita harus dengar suara Tuhan. Setiap hari kita harus dengar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh menikmati bagaimana kemuliaan Tuhan yang besar, dahsyat, luar biasa, terbukti nyata dalam kehidupan kita. Yang berikut yang saya pelajari adalah kenapa kita harus mendengar suara Tuhan. Karena firman Tuhan katakan iman itu ya timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan firman Tuhan katakan bahwa di dalam iman itulah kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa bekerja dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Saudara, orang yang beriman itu bagaimana? Ya, orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki kepercayaan yang sungguh bahwa dia adalah Allah yang sanggup bertindak dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita baca dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat yang kelima, Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Tuhan bilang begini: serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya, dalam salinan yang lain ditulis begini: serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan menolong. Haleluya. Jadi serahkanlah hidupmu, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak dan Ia akan menolong. Kata bertindak di sini mengandung pengertian memberikan solusi, memberikan jalan keluar untuk melewati. Jadi kita ini beriman adalah orang-orang yang percaya sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Allah yang bertindak, bahwa dalam segala perkara, dalam segala tekanan, dalam segala pergumulan, dalam segala masalah, kita punya Allah yang bertindak, yang menolong, yang memberikan solusi sehingga apa? Kita sanggup melewati itu semua. Melewati pergumulan, melewati masalah, melewati tantangan, dan keluar lebih daripada pemenang. Jadi Dia adalah Allah yang bertindak. Orang yang beriman itu percaya sungguh bahwa Allah kita tidak akan pernah membiarkan kita. Allah kita tidak pernah tutup mata. Allah kita tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tapi Dia adalah Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah kehilangan satu formula untuk memecahkan persoalan hidup kita. Tapi setiap saat, setiap waktu Tuhan selalu sedia untuk apa? Menjadi pembela kita. Dia adalah Allah yang bertindak untuk memberikan kelepasan. Dia adalah Allah yang bertindak untuk memberikan pertolongan. Dia adalah Allah yang bertindak untuk memberikan keselamatan. Maka mari dengar firman Tuhan supaya iman kita muncul untuk percaya tindakan Allah kepada kita. Yang berikut, orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki ketaatan, yang memiliki loyalitas kepada Tuhan yang empunya hidup kita. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan ketika iman itu ada dalam kehidupan kita, maka itu menjadikan kita orang-orang yang taat, orang-orang yang loyal kepada Dia yang empunya hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, di dunia ini banyak orang yang pintar. Di dunia ini begitu banyak orang yang hebat. Di dunia ini banyak orang yang punya pengalaman. Di dunia ini banyak orang yang punya kedudukan tinggi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah lewat kepintaran mereka, lewat kehebatan mereka, lewat pengalaman mereka, lewat kedudukan mereka yang tinggi, itu secara langsung akan menjadi jaminan untuk mereka berkenan kepada Tuhan? Belum tentu, saudara. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang berkenan di hatinya Dia, yaitu mereka yang mau hidup taat dan loyal kepada Tuhan. Orang-orang yang mau hidup sama seperti Yusuf, orang-orang yang mau hidup sama seperti Ayub, orang-orang yang mau hidup sama seperti Daniel, Sadrak, Mesal, dan Abednego, yang dalam situasi kondisi apapun yang menyerpa kehidupan mereka, mereka tetap bertahan sebagai pribadi-pribadi yang taat dan loyal kepada Tuhan. Mereka adalah contoh dari sekian banyak tokoh Alkitab,
dari sekian banyak orang yang memberikan bukti ya bagaimana hidup beriman kepada Tuhan akan selalu melihat pembelaan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang taat. Orang yang beriman itu adalah orang yang punya loyalitas secara total kepada Tuhan. Yang berikut, orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki daya tahan dalam jerih juang hidup. Itu orang yang beriman. Dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan. Dari firman Tuhan muncul iman. Dan iman itu menjadikan kita orang-orang yang memiliki daya tahan dalam jerih juang hidup. Ya. Apa maksudnya memiliki daya tahan dalam jerih juang hidup? Menjadikan kita orang-orang yang kuat, menjadikan kita orang-orang yang sabar, menjadikan kita orang-orang yang tenang melewati masa-masa kesulitan hidup kita. Karena apa? Karena hanya orang yang kuat, hanya orang yang sabar, hanya orang yang tenang yang akan melihat pembelaan, pertolongan Tuhan dan kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Jadi orang yang beriman adalah orang yang punya daya tahan dalam semua jerih juang hidup kita. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, betapa penting untuk apa? Untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya. Kenapa? Karena ketika Tuhan itu berfirman, ketika Tuhan itu bersuara, maka ketetapan dan kehendaknya diberitahukan kepada kita. Dan pada waktu ketetapan dan kehendaknya diberitahukan kepada kita, maka ya janji-janjinya itu tersampaikan kepada kita dan mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus mendengar firman Tuhan? Karena ketika Dia bersuara, maka kita memiliki kekuatan yang besar yang menyelamatkan dan membebaskan kita. Kenapa kita harus mendengar suara Tuhan? Ya, karena firman Tuhan katakan pada waktu Dia berfirman, maka kita memiliki iman ya yang luar biasa yang membuat dengan terus percaya bahwa Dia adalah Allah yang bertindak kepada kita. Kemudian yang membuat kita menjadi pribadi yang memiliki ketaatan, loyalitas sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tetap bertahan dalam semua jerih juang kita, karena kita percaya pertolongan Tuhan itu indah dan luar biasa untuk saya dan saudara. Bapak Ibu, mari kita mau mendengar Tuhan berfirman. Dimanapun engkau berada, mari kita mau peka akan suara Tuhan. Kita mau lihat keadaan di sekitar kita. Banyak cara yang dipakai Tuhan untuk Dia berfirman, menyampaikan suaranya kepada kita. Mari setiap saat ya kita mau mendengar Dia berfirman, kita mau mendengar Dia bersuara, dan kita mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya pemulihan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi, kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dia angkat kita, Dia permuliakan kita, dan kita boleh melihat bagaimana hidup indah, hidupnya di luar biasa, hidupnya di tenang, penuh sukacita, penuh damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Dia adalah Allah yang bersuara, Dia adalah Allah yang firman, dan kita adalah pribadi-pribadi yang peka dan mendengar dan hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Haleluya. Salam untuk kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami mau peka untuk tunduk kepada apa yang Tuhan sampaikan, kepada apa yang Tuhan mau, supaya kami boleh hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kami boleh hidup untuk dipulihkan oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bertindak, menjadi pribadi-pribadi yang beriman sungguh, yang tetap kuat, tetap sabar untuk menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan, pulihkan kami semua, Tuhan berkati kami semua, dan hamba berdoa kepada Tuhan, kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, kami yang susah dihiburkan oleh Tuhan, kami yang dalam pergumulan Engkau adalah pembela kami. Kalau kami sakit, dalam nama Tuhan Yesus kami telah disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kami, firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, membawa pemulihan. Hormat syukur kepada Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terus memberkati kita semua lewat program Suara Pemulihan ini. Biar kebenaran firman Tuhan terus mengubah kita, terus memurnikan kita, terus memulihkan kita, supaya hidup kita terus menyenangkan Tuhan. Terus memberkati. Salam sejahtera dan salam sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya.